Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abri Diantono dari SMKN 1 Glagah. Hari ini kita belajar mengenai fiber optik di fase F, kelas 12 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian kabel fiber optik dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik kabel jaringan fiber optik dengan kata-kata sendiri. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah teknologi kabel yang menggunakan serat atau kaca yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED, light emitting diode, sebagai transmitternya. Kemudian, bagaimana prinsip kerjanya? Sinyal awal yang terbentuk sinyal elektrik. Ini pada transmitter diubah oleh transducer elektrooptik atau laser dioda menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada receiver signal optik ini diubah oleh transducer atau optoelektronik diode menjadi sinyal elektrik kembali. Kemudian struktur kabel yang ada di fiber optik antara lain adalah yang pertama adalah core atau inti, merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Kemudian ada cladding. Cladding ini merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Kemudian ada coating. Coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Kemudian ada straight member dan outer jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core atau core terputus atau putus. Kemudian ada kekurangan dan ada kelebihan fiber optik. Kekurangannya adalah instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Kemudian komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik, termasuk juga untuk alat penyambungan juga mahal. Kemudian kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut, sehingga kabel fiber optik pada waktu pemasangannya tidak boleh ditekuk, harus digulung. Kemudian kelebihannya, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Biaya pemasangan dan pengoperasian yang lebih rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Kemudian yang berikutnya adalah non penghantar, tidak mengeluarkan listrik dan percikan api sehingga aman untuk pemasangan ataupun perawatannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak berkarat sehingga tidak perlu diganti walaupun sudah beberapa tahun atau sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian ada jenis kabel optik. Yang pertama adalah step index multimode. Indeks bias core-nya konstan. Diameter core-nya yang besar 50 sampai 125 mikro sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi atau fenomena yang mengakibatkan perluasan, penurunan sinyal dalam jarak jauh. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan jarak yang relatif dekat. Kemudian yang berikutnya adalah grounded index multimode.
Core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktunya yang bersamaan. Dispersi yang minimum sehingga baik digunakan untuk jarak yang menengah. Diameter core-nya antara 50 sampai 200 mikrometer. Sedangkan diameter claddingnya adalah 100 sampai 250 mikrometer. Merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multi step mode. Step index single mode, diameter core lebih kecil daripada yang tadi. Dari 2 sampai 10 mikrometer. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Cahaya hanya merambat dalam single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.